Coba deh pikirin, selama lebih dari 100 tahun, belum ada loh yang bisa mengubah cara kita dapat informasi sedramatis ini. Sejak zaman telegraf dulu. Dan tahu nggak siapa pelakunya? Sesuatu yang kecil yang mungkin sekarang lagi Anda pegang, atau ada di kantong celana. Yuk, ponsel pintar. Nah, biar kita benar-benar paham seberapa besar dampaknya, yuk kita mundur sedikit. Kita lihat perjalanannya ya. Dulu ada telegraf di tahun 1844. Terus radio di tahun 1920-an, disusul TV di era 50-an. Masing-masing dari mereka tuh mengubah segalanya. Tapi pas ponsel pintar datang, wah, semua aturan main ditulis ulang dari awal. Oke, pertama-tama kita bakal lihat gimana alat ini mengubah total cara kerja para jurnalis profesional. Ini zaman dimana secara harfiah seluruh ruang redaksi bisa masuk ke saku Anda. Dan kutipan ini pas banget ngegambarinnya. Katanya, jurnalisme sekarang tuh udah lebih mirip balap Formula 1. Kebayangkan, ini soal kecepatan. Telat sedetik aja, penonton Anda udah pindah ke channel lain. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Coba lihat. Di satu sisi ada cara lama, butuh kru besar, bawa peralatan segambreng. Di sisi lain ada yang namanya jurnalisme seluler atau mojo. Super lincah, cuma butuh satu reporter, satu ponsel, dan boom, bisa langsung siaran dari lokasi. Dan data ini nunjukin kenapa perubahan itu jadi penting banget buat media bisa bertahan hidup. Coba lihat data dari Oscom di Inggris. Orang-orang usia 65 tahun ke atas rata-rata masih nonton berita TV 33 menit sehari. Tapi, anak muda umur 16-24 cuma 2 menit. 2 menit? Bisa dibilang generasi muda ini udah hampir nggak pernah lagi nonton berita di TV tradisional. Tapi ceritanya nggak berhenti di jurnalis profesional aja loh. Justru bagian paling menariknya sekarang, kita akan lihat gimana teknologi ini ngasih kekuatan ke semua orang, termasuk Anda dan saya. Jadi, inti pentingnya apa? Penonton itu bukan lagi sekedar konsumen pasif. Bukan. Sekarang kita semua jadi bagian dari proses pembuatan berita. Fenomena ini mulai meledak pas kejadian tsunami tahun 2004, di mana laporan langsung dari para korban di lokasi itu jauh lebih cepat dan kuat daripada laporan jurnalis profesional manapun. Tapi, ya gitu, kekuatan sebesar ini tuh ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi ada peluang yang luar biasa, tapi di sisi lain ada risiko yang nggak main-main. Oke, kita lihat sisi baiknya dulu ya. Pertama, informasi jadi milik semua orang, jadi lebih demokratis. Kita bisa dapat laporan langsung dari lapangan, dari sudut pandang yang mungkin aja nggak bakal diliput media besar. Ini jadi semacam alat pengawas yang kuat banget di tangan kita sebagai masyarakat. Nah sekarang sisi gelapnya. Tanpa ada filter profesional, wah bisa jadi kacau. Laporan jadi asal-asalan, penuh bias, dan yang paling bahaya, misinformasi atau hoax. Ini bisa nyebar lebih cepat dari api dan bisa bikin kepanikan di mana-mana. Oke, jadi sekarang kita kebanjiran informasi. Ada dari jurnalis, ada dari warga biasa. Terus muncul masalah baru kan? Dari semua lautan informasi ini, gimana caranya sebuah berita bisa sampai ke layar HP kita? Siapa sih yang milih-milihin? Jawabannya ada di sesuatu yang disebut para peneliti sebagai penjaga gerbang algoritmik. Anggap aja mereka ini editor tak kasat mata di dunia digital. Siapa mereka? Iya, mesin pencari kayak Google, feed media sosial Anda, mereka lah yang nentuin apa yang kita lihat setiap hari. Nah, ini dia pertanyaan paling pentingnya. Jadi, gimana sih cara kerja mereka? Aturan main apa yang mereka pakai buat nentuin berita mana yang muncul di depan kita? Gimana otak para editor tak terlihat ini berfungsi? Dan disinilah semuanya jadi agak aneh, bahkan nggak masuk akal. Ada sebuah fenomena yang ditemukan peneliti, namanya keuntungan bagi yang sedikit atau advantage of the viewer. Artinya apa? Ini yang gila. Sebuah berita bohong yang sumbernya cuma sedikit, malah bisa jadi lebih viral. Loh kok bisa? Justru karena sumbernya sedikit, algoritma ngelihatnya sebagai sinyal yang kuat dan fokus. Jadi, secara paradoks, lebih sedikit sumber malah bisa berarti jangkauannya lebih luas. Aneh kan? Oke, coba kita urai ya lingkaran setan ini. Pertama, ada satu info aneh muncul dari segelintir sumber aja. Kedua, semua orang yang penasaran ngeklik sumber yang sedikit itu. Ketiga, algoritma ngeliat, wah kok ini rame banget, terus peringkatnya dinaikin. Nah yang keempat, karena peringkatnya tinggi, beritanya jadi makin kelihatan, dan makin banyak lagi yang ngeklik. Dan tiba-tiba, sesuatu yang tadinya langka, jadi dianggap paling benar. Dan masalahnya nggak cuma itu, ada lagi yang namanya personalisasi.
Ini yang bikin ruang gema atau echo chamber. Maksudnya, algoritma bakal terus-terusan ngasih kita konten yang kita suka, yang sependapat sama kita. Lama-lama kita jadi nggak pernah lihat sudut pandang lain. Dan inilah yang bisa bahaya, bisa bikin kita makin terpecah belah. Jadi ujung-ujungnya semua kembali ke pertanyaan ini. Di dunia di mana berita nggak ada habisnya, siapa editor terakhirnya? Apakah si algoritma atau kita sendiri? Ini yang penting buat kita renungkan. Saat menjaga gerbangnya bukan lagi manusia tapi kode komputer, tanggung jawab buat berpikir kritis, ya ada di tangan kita masing-masing.